Halo guys, welcome to Ade Riki. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Jadi, kali ini Ade Riki akan membahas sebuah film yang berjudul Monster Hunt. Film ini menceritakan sesosok bayi lucu yang baru lahir, hasil dari pasangan seorang pria dan sang ratu monster. Bahaya pun mengancamnya ketika para manusia kejam dan makhluk-makhluk ganas berusaha untuk menangkap bayi tersebut. Baik, sebelum kita mulai ke alur ceritanya, tonton dulu yang ini. Whoa, looking at my drip, looking at your drip. Whoa, mommy, look at me. Oh, I'm killing it. Whoa. Film ini diawali dengan gambaran filosofi manusia dan monster, yang dimana pada saat zaman itu, manusia dan monster hidup berdampingan. Tetapi, manusia ingin memonopoli dunia dan menyatakan perang dengan monster. Akhirnya para monster pun kalah dan diusir ke pegunungan. Mereka pun dilarang melintasi perbatasan sejak saat itu. Saat ini, di dunia monster sedang terjadi perang sipil, di mana seorang raja yang lama telah tewas dan digantikan oleh raja yang baru. Untuk memutus kekuasaan raja lama, raja baru monster pun membantai para mantan menteri yang setia kepada raja lama. Hal itu membuat ratu dan pengikut setia raja lama terpaksa harus kabur demi melindungi putra mahkota yang ada di dalam kandungannya. Sin pun beralih ke desa Yongning. Di desa ini ada seorang wali kota yang bernama Tian Yin dan sahabatnya yang bernama Xiao. Meskipun menjabat sebagai wali kota, namun Tian Yin tidak mendapatkan sama sekali kehormatan dari para warganya, dikarenakan wali kota yang sebenarnya adalah ayahnya. Namun, suatu hari ayahnya pergi dan tidak pernah kembali. Oleh sebab itu, ia pun akhirnya diberikan jabatan tersebut. Tian Yin tinggal bersama neneknya yang sudah pikun. Neneknya selalu berkata bahwa ayahnya Tian Yin adalah seorang pemburu monster terbaik di istana. Namun, semenjak kepergiannya ia tidak pernah kembali. Sementara itu di istana kerajaan, raja memerintahkan para pasukan pemburu monster untuk menangkap bayi raja monster dan membunuh monster yang melewati perbatasan. Kemudian Sin pun beralih ke Tianyin yang didatangi oleh sepasang suami istri. Tianyin pun menawarkan kepada mereka untuk beristirahat di rumahnya. Sementara itu, seorang wanita terlihat sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Saat suami istri itu memasuki rumah Tianyin, wanita itu juga ikut masuk dan langsung menyerang sepasang suami istri tersebut. Rupanya, wanita tersebut adalah pemburu monster, dan pasangan suami istri itu adalah monster yang sedang menyamar. Kedua monster itu pun menunjukkan wujud asli mereka, di mana keduanya adalah pengawal dari Ratu Monster. Saat sedang bertarung melawan wanita pemburu monster itu, tiba-tiba mereka ditangkap oleh Lugong, yaitu pemburu monster lainnya. Sementara itu, Ratu memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Setelah kepergian Ratu, akhirnya Lugong juga ikut pergi. Dan yang tersisa hanyalah Tianyin dan wanita tersebut. Ternyata nama wanita itu adalah Xiolan. Di sini Xiolan meminta tolong kepada Tianyin untuk beristirahat semalam. Tianyin pun mengiyakannya. Untuk menjaga dirinya, Xiolan tak lupa mengikat seluruh tubuh dan juga membuka mulut Tianyin. Sementara itu di tempat lain, kedua pengawal Ratu Monster mencoba kabur dari Lugong, di mana mereka sengaja bernyanyi bersama dan membuat Lugong lengah. Dan akhirnya mereka pun bisa kabur dari Lugong. Di waktu yang sama, Tianyin yang sedang tertidur ternyata diculik oleh sang Ratu Monster. Sang Ratu Monster yang sedang sekarat meminta bantuan Tianyin untuk menyelamatkan anaknya.
Ratu kemudian mengeluarkan janin dari perutnya tersebut dan memasukkan ke mulut Tianyin. Setelah memindahkan janin tersebut, monster yang mengincar ratu akhirnya kembali datang. Sang ratu pun mencoba melawan. Tak lama kemudian, Siolan pun datang dan membantu ratu melawan monster tersebut. Sayangnya, dalam pertarungan itu ratu pun meninggal. Siolan yang kewalahan pun akhirnya mengajak Tianyin kabur dari tempat itu. Bagaikan suami istri dengan peran terbalik, Tianyin dan Siolan mulai bekerja sama untuk merawat bayi monster dalam perut Tianyin. Meskipun tujuan Siolan adalah untuk menjual bayi monster tersebut. Setelah itu, tanpa sepengetahuan Tianyin, tiba-tiba desa Yongning menjadi sepi. Tidak seperti biasanya. Bahkan saat dia menemui sahabatnya, malah yang ditemukan adalah seekor monster yang mengaku sebagai Xiao. Ternyata semua penduduk desa telah ditangkap oleh raja, karena raja telah mengetahui bahwa semua penduduk desa Yongning adalah monster, kecuali Tianyin dan neneknya. Kemudian raja membakar habis desa, sampai tak tersisa sedikit pun. Kini tinggallah Tianyin dan Siolan di desa tersebut. Keduanya pun memutuskan untuk pergi mencari tempat tinggal yang aman. Di tengah perjalanan mereka berhenti untuk makan. Saat itu pula mereka bertemu kembali dengan Lugong, yang ternyata mengincar juga bayi di dalam tubuh Tianyin. Saat Tianyin dan Siolan akan kabur, mereka kembali dihadang oleh monster besar. Siolan dan Lugong pun terpaksa harus bertarung dengan monster itu untuk melindungi Tianyin. Namun, saat Lugong sedang sibuk melawan monster itu, Siolan dan Tianyin pun kabur dari tempat itu. Namun akhirnya Lugong dapat mengalahkan monster itu, meski ia juga akhirnya babak belur. Singkat cerita, pengawal ratu telah mengetahui bahwa bayi ratu ada di perutnya Tianyin. Mereka pun berencana menculik Tianyin demi menjaga bayi di dalam kandungan tersebut. Namun, aksi mereka akhirnya ketahuan oleh Siolan. Saat itu pula Tianyin tiba-tiba merasakan sakit pada perutnya, dan akhirnya ia pun melahirkan di sana. Bayi monster itu akhirnya dibawa Tianyin dan Siolan ke tempat yang lebih aman. Ketiganya pun akhirnya memilih tempat yang tidak berpenghuni. Di sana mereka memperlakukan bayi itu seperti anak sendiri. Bahkan mereka pun mengajari bayi tersebut untuk tidak memakan daging seperti monster lainnya. Beberapa hari kemudian, Tianyin dan Siolan pergi ke kota untuk menjual bayi monster tersebut. Tianyin sebenarnya merasa sangat berat harus menjual bayi itu. Namun apa daya, ia juga sudah tidak sanggup jika harus melindunginya lagi. Singkat cerita, mereka pun menyesal telah menjual bayi tersebut. Akhirnya Siolan dan Tianyin kembali ke tempat penjualan. Namun sayang, bayi monster itu sudah dibawa ke istana raja untuk dijadikan santapan raja dan tamu undangannya. Di dalam istana ternyata tidak hanya bayi saja, ada banyak juga monster yang dikurung dan siap disantap. Satu monster telah diiris-iris dan dijadikan hidangan untuk para tamu. Kemudian, tibalah giliran bayi monster tersebut. Saat digoreng, bayi tersebut tidak merasakan panas sama sekali dan malah berenang di minyak panas itu. Minyak panas itu kemudian ia cipratkan kepada orang-orang di sekitarnya. Sementara itu di para tamu undangan raja, ada dua pengawal ratu yang juga menyusup dan juga bergabung dengan tamu lainnya.
Sementara itu, Xiolan dan Tianyin juga berhasil masuk ke dalam istana. Scene berganti lagi ke dapur istana. Kepala koki terus melakukan segala cara untuk bisa memasak bayi tersebut. Tak mau menyerah, kepala koki akhirnya memutuskan untuk mengukus bayi monster tersebut. Namun, bayi itu tak kunjung mati dan tetap hidup. Sementara itu, Xiolan dan Tianyin yang berhasil masuk ke dalam istana, mereka bertemu dengan beberapa warga desa dan Xiao. Tak lama kemudian, mereka berdua pun disergap oleh penjaga istana. Xiolan menyuruh Tianyin untuk pergi dari tempat itu. Namun, Tianyin menolak semua itu karena ia ingin membantu Xiolan melawan penjaga tersebut. Dengan kerjasama yang baik, akhirnya mereka pun dapat mengalahkan penjaga itu. Kemudian Tianyin mengambil kunci yang berada di saku penjaga itu dan membebaskan para warga. Di waktu yang sama, kepala koki yang sudah putus asa akhirnya memutuskan untuk menyajikan bayi hidup-hidup. Sementara itu, Xiolan dan Tianyin bertemu neneknya yang sedang bersembunyi di sana. Mereka pun akhirnya datang ke tempat pertemuan raja dan para tamu undangan. Di sini Xiolan langsung menarik meja bayi dari hadapan para tamu. Namun sayang, Xiolan dan nenek akhirnya tertangkap oleh ajudan istana. Dengan hal itu, sang raja pun mengancam Tianyin untuk menyerahkan bayi itu. Tianyin pun akhirnya keluar. Namun, setelah itu Tianyin pun menyerang mereka dengan menggunakan bayi tersebut. Sang raja pun terkena serangan tersebut. Dan tak diduga, ternyata selama ini sang raja adalah monster yang menyamar. Ia menggunakan berlipat-lipat kulit manusia untuk menyamar. Monster itu kemudian mengamuk dan melempar pedang Tianyin yang akhirnya menancap di dadanya. Bayi yang melihat itu berusaha mencabut pedang tersebut. Saat itu tangannya pun terluka akibat pedang itu. Namun, hal itu ternyata malah membuat Tianyin akhirnya sadar kembali. Pedang itu pun akhirnya berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Lalu, Tianyin akhirnya menggunakan pedang tersebut untuk melawan monster itu. Tak disangka, dengan jurus andalan keluarganya, Tianyin dapat mengalahkan monster itu. Tianyin pun akhirnya memutuskan untuk menjadi pemburu monster dan mencari keberadaan ayahnya. Di akhir film, terlihat Tianyin menyuruh bayi untuk tinggal bersama penduduk desa. Bagaimanapun juga kehidupan mereka harus dipisahkan untuk kebaikan semuanya. Ia pun menitipkan bayi kepada warga desanya dan juga pengawal ratu. Sebelum berpisah, Tianyin memberikan nama bayi itu, yaitu Wuba. Mereka pun akhirnya berpisah dan film pun selesai. Bagaimana filmnya guys? Menarik bukan? Bagi kalian yang penasaran sama kisah lanjutan Wuba, ditunggu ya di season 2. Saya Ade Riki, Jin pamit, bye.